Shalom, puji Tuhan. Walaupun hari ini cuaca di luar kayaknya enakan selimutan ya, tapi kita tetap semangat untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Gak terasa udah di penghujung tahun, yang awal-awal berasa gak bisa nih lewatin. Gimana? Udah di penghujung tahun, ternyata Tuhan tetap menyertai kita, amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh mempersiapkan diri kita. Yang belum di silent handphonenya boleh di silent silakan, supaya kita bisa lebih fokus lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir pada pagi hari ini di tempat ini. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari
hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk satu hari baru lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Biarlah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan, biar Tuhan yang beracara. Kami juga berdoa untuk segala roh-roh jahat di udara yang bukan daripada-Mu yang mencoba mengganggu ibadah kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersatu hati, kami mau patahkan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuasa-Mu yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam perjalanan, biar Tuhan yang menyertai mereka, supaya mereka juga boleh bergabung beribadah bersama kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua menjawab, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, boleh kasih salam kanan kiri depan belakang. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan. Yesus kita ajaib, amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya.
setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus. Katakan sekali lagi, Kau Yesus yang ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ada mujizat. Aminin perkataan ini. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Puji Tuhan, sebab Yesus adalah pokok kita carangnya. Amin. Amin. Katakan sama-sama. Lagi ya. Yesus pokok.
Puji Tuhan. Biarlah kita tetap tinggal di dalam Dia sehingga kita bisa berbuah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setelah kita memuji Tuhan dengan semangat, mari kita juga mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu indah, yang boleh kami rasakan Tuhan pada hari ini. Kami tahu Tuhan dalam hadirat-Mu ada janji-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau tetap ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawa. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama menyambut firman Tuhan. Mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang
menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu yang membawaku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hidup. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Bapa di dalam surga, kami sungguh sadar bahwa hadirat-Mu lah yang membuat iman pengharapan kami tetap bertumbuh. Ketika kami tak hidup di dalam dunia yang semakin tidak mudah ini, iman pengharapan itulah yang membuat kami tetap bertahan. Karena kami punya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, sehingga kami bisa tetap tegak berdiri sampai hari ini. Di penghujung tahun 2024, Bapa di dalam surga, kami tahu hati ini perlu selalu ditaburi oleh benih firman Tuhan, perlu selalu disegarkan, disirami dengan firman-Mu. Itulah sebabnya pagi ini kembali kami hadir di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Mari kembali urapi kami, mari kembali berkati kami, mari kembali hiburkan kami, mari kembali teguhkan kami Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah logos yang disampaikan bisa berubah menjadi rema untuk memenuhi kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu di tempat ini. Seperti biasa di bulan Desember ada yang sudah pergi liburan ke luar negeri, ke dalam negeri. Sepertinya nanti ibadahnya bergantian gitu ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau bulan Desember. Yang minggu pertama ada yang liburan, nanti pada minggu kedua ada juga yang liburan gitu ya. Tapi kita bersyukur kalau kita sudah hampir mengakhiri tahun 2024. Bapak Ibu Saudara bersyukur? Tadi WL kita bertanya, rasanya di awal tahun sulit gitu ya. Setiap awal tahun kita merasa sulit. Tapi Bapak Ibu Saudara sadar nggak? Dari tahun 2000 aja kalau kita hitung, kita sudah melewati 24 tahun. Dan itu hanya karena penyertaan Tuhan. Sudah berapa banyak Natal yang kita lewati? Sudah berapa banyak ulang tahun yang kita lewati? Sudah berapa banyak kejadian-kejadian yang kita lewati? Dan sampai hari ini kita masih bisa ada di rumah Tuhan. Amin. Yuk kita baca dulu. Lukas 1 ayat 26 sampai yang ke-38. Saya ingin mengajak kita melihat di bulan Natal ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Apa sih artinya Natal itu bagi kita? Apa sih maknanya Natal bagi kita? Yuk kita lihat. Lukas 1 ayat 26 sampai yang ke-38. Kita baca bergantian, saya akan bacakan ayat yang ke-26, Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat ke-27 dan selanjutnya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Silakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, hidup tanpa makna seringkali membuat manusia kehilangan arah. Kalau kita kehilangan arah di jalan, zaman sekarang gampang. Kita tinggal ambil handphone, kita tinggal buka maps di handphone kita, dan kita bisa menemukan arah yang kita tuju. Kalau zaman dulu mungkin lebih susah, mesti parkir dulu, minggir ke pinggir jalan, nanya orang, kadang-kadang orang yang nggak tahu kita diputer-puter. Zaman sekarang lebih gampang. Hidup tanpa makna seringkali membuat manusia kehilangan arah, bukan cuma jalan. Sebuah survei pernah menunjukkan bahwa salah satu alasan utama seorang manusia merasa putus asa adalah karena seringkali mereka tidak menemukan apa sih tujuan hidup mereka di dunia ini. Demikian juga dengan hidup kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak memahami arti dari Natal, arti dari kelahiran Kristus, maka kita tidak akan bisa menjalani hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Kita hanya menjalani ritual tanpa roh, tanpa dampak yang nyata. Natal demi Natal, setidaknya kalau dari tahun 2000 sampai nanti akhir 2024, setidaknya kalau kita ikuti Natal satu kali saja, sudah 24 kali. Apalagi seringkali kita diundang ikut Natalan ke tempat lain, belum Natalan youth, Natalan ke WBI, Natalan, lebih dari 24 kali. Tapi kalau kita tidak menghidupinya, kita tidak mengerti apa arti dari Natal tersebut, sekedar lewat saja begitu saja. Malah mungkin kadang-kadang kita lebih mikir, makanannya apa ya? Pakai dress code apa ya? Itu lebih penting kadang-kadang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara, Natal bukan sekedar rutinitas tahunan. Oh ya Natal, habis itu libur, anak-anak sekolah senang karena liburnya panjang, anak-anak sekolah senang, ibu rumah tangga senang karena diajak jalan-jalan. Itu bukan sekedar rutinitas tahunan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Natal mengingatkan kita akan makna yang mendalam yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, apa sih makna Natal yang harus kita pahami? Lukas 1 ayat yang ke-30, ini yang pertama. Natal menghilangkan ketakutan. Saya ulangi, Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, Bapak Ibu Saudara, ketakutan ada di dalam diri kita karena dosa. Setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia jadi takut untuk bertemu dengan Tuhan, manusia jadi takut untuk bersekutu dengan Allah. Kejadian 3 ayat 10 dikatakan, ia menjawab, "Ketika aku mendengar," ini kata Adam, "bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, jadi aku bersembunyi." Dan di ayat selanjutnya Allah bertanya, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Nah, nabi-nabi dalam perjanjian lama juga takut kalau disapa oleh Allah. Karena Allah di dalam perjanjian lama sedikit saja berbuat salah, sedikit saja berbuat dosa, hukumannya langsung mati. Allah yang kejam, Allah yang tidak peduli, itu gambaran Allah di dalam perjanjian lama. Yesaya merasa tidak layak ketika Tuhan menjumpainya. Karena dia merasa dirinya tidak kudus, dijumpai dengan Allah yang kudus. Oleh karena itu sangat wajar dalam Yesaya 6 ayat yang ke-5, dia berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir." Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia yang berdosa, kita sadar ketika kita bertemu dengan Allah,
pada masa perjanjian lama itu kita takut. Dan itu berlaku sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Bukan senang bertemu dengan Allah, tapi takut binasa, takut mati, takut dihukum. Natal membawa kabar, jangan takut. Bahasa Jawanya apa Pak Hendrik? Ojo wedi. Ada 366 kata jangan takut di dalam Alkitab kita. Artinya setiap hari Tuhan bilang sama kita jangan takut. Kenapa harus setiap hari? Karena Tuhan udah lebih tahu. Sebelum kita menjalani hidup kita di dalam dunia ini, kita pasti akan merasa takut. Kita akan menghadapi bahaya, tantangan, malapetaka, sakit penyakit, bencana alam, dan sebagainya yang seringkali membuat kita takut. Itulah sebabnya malaikat berkata kepada Maria dalam Lukas 1 ayat 30 tadi, kata malaikat itu kepadanya perkataan yang pertama apa? Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena pasti Maria takut. Pada masa itu orang yang 400 tahun Tuhan tidak berbicara sama sekali. Tidak bersabda sama sekali. Tidak ada tindakan sama sekali. Tuhan seolah-olah menghilang. Lalu tiba-tiba Maria bertemu dengan malaikat. Kalau kita dengar kisahnya, oh iya biasa malaikat bertemu dengan Maria lalu dibilang begini begitu. Lalu kemudian Maria hamil. Kita baca kisahnya seperti itu. Tapi coba kita imajinasikan. Bagaimana ketika 400 tahun tidak ada tindakan Tuhan sama sekali. Tidak ada kehadiran Tuhan sama sekali. Seolah-olah Tuhan itu bersembunyi. Seolah-olah Tuhan itu menghilang. Lalu tiba-tiba Maria yang sedang ada di rumahnya sendirian pada saat itu muncul malaikat. Kira-kira reaksinya bakal haleluya puji Tuhan ada malaikat muncul lagi. Atau dia akan lari ketakutan. Atau setidaknya nge-freeze. Bapak Ibu Saudara pernah nonton film horor ya? Pernah ya? Gak pernah nonton, baca Alkitab sama doa puasa terus tiap hari. Kalau kita nonton film horor, biasanya waktu ketemu sama tokoh horornya, ada minimal ada 2 tipenya. Yang satu jadi brutal, melawan habis-habisan, mati-matian. Yang satu langsung kabur. Ada satu lagi yang bengong, nge-freeze, gak bisa ngapa-ngapain, udah diem aja pasrah. Reaksi Maria ketika bertemu dengan malaikat bisa seperti itu. Oleh sebab itu malaikat bilang apa? Jangan takut. Dan perkataan ini juga disampaikan kepada para gembala. Coba kita bayangkan. Sekali lagi 400 tahun Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya, tidak pernah bersabda, tidak pernah berfirman, tidak pernah berinteraksi dengan manusia. Tiba-tiba gembala yang ada di padang pada malam itu gelap gulita, hanya ada cahaya bulan dan bintang. Muncul malaikat dengan sinar yang terang benderang. Kira-kira mereka akan merasa apa? Wajar nggak kalau mereka merasa takut? Itulah sebabnya malaikat itu berkata kepada para gembala dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Jangan takut. Perkataan yang pertama selalu diawali dengan jangan takut. Lalu apa relevansinya bagi kita sekarang ini? Ketakutan yang ada pada diri kita karena adanya dosa di dalam diri kita. Bukan Allah yang memberikan ketakutan itu di dalam diri kita. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan di dalam umatnya. Yuk kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu boleh bilang haleluya. Oke, 2 Timotius 1 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jelas ketika ada ketakutan, bukan Tuhan yang memberikannya. Memang ada banyak alasan yang bikin manusia takut ya Bapak Ibu Saudara. Ketidakpastian hukum, ketidakstabilan ekonomi, kondisi keamanan yang tidak aman, kesehatan kita, keluarga kita, masa depan, dan banyak hal yang membuat kita takut. Takut terhadap masa lalu yang mengejar kita, takut terhadap masa depan yang tidak jelas, takut terhadap masa kini yang semakin sulit. Padahal survei membuktikan 90% dari ketakutan atau kekhawatiran itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Perkataan malaikat Gabriel dalam ayat 30 tadi, jangan takut. Ini adalah kabar baik bagi kita, kabar baik bagi manusia. Memang perkataan ini secara khusus ditujukan pada Maria pada waktu itu. Tapi secara umum Bapak Ibu Saudara, ditujukan bagi kita semua, saya, Bapak Ibu dan Saudara yang menerima kasih karunia Allah. Ungkapan jangan takut ini berasal dari kata Yunani, me hobo, artinya takut akan sesuatu.
takut untuk melakukan sesuatu atau ditakut-takuti. Bapak Ibu Saudara tahu ya istilah fobia? Tahu ya? Ada yang fobia atau takut terhadap ruang gelap, ada yang fobia terhadap ketinggian, ada yang fobia takut miskin misalnya begitu ya. Ada yang fobia enggak dapat jodoh, pokoknya banyak gitu. Nah, kata fobia ini berasal dari bahasa Yunani. Bapak Ibu Saudara, apapun ketakutan kita saat ini, apapun kekhawatiran kita saat ini, percayalah, Natal sudah hadir di dalam hidup kita. Natal adalah saat di mana Allah mengerti ketakutan manusia. Dan dia berkata, jangan takut. Dia menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran yang kita. Allah berjalan bersama dengan kita. Allah beserta kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Natal tidak hanya menghapuskan ketakutan kita, tetapi juga menunjukkan keajaiban Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Hal yang kedua, apa arti dari Natal? Natal itu identik dengan mujizat. Lukas 1 ayat 34 sampai 37 akan saya ulangi. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mujizat yang terjadi pada saat Natal ini melampaui logika manusia, melampaui pikiran manusia. Bapak Ibu Saudara, secara logika sulit mengerti bahwa bagaimana mungkin Allah yang adalah roh bisa berubah, berinkarnasi menjadi manusia seperti saya Bapak Ibu Saudara yang terdiri dari darah dan daging. Ilmu medis sekalipun, yang paling canggih saat ini sekalipun, belum bisa menjawab bagaimana Elisabet yang waktu itu dikatakan mandul, divonis mandul dalam usia yang sudah tua, mungkin usia yang menopause, tetapi bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi Yohanes Pembaptis. Lebih sulit lagi memahami dengan nalar kita, dengan logika kita yang terbatas, bagaimana mungkin Maria, seorang perawan yang bukan saja belum pernah bersetubuh dengan seorang laki-laki, tetapi belum pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki. Di bagian Alkitab yang lain dikatakan demikian. Bisa mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ilmu medis yang paling canggih saat ini sekalipun tidak bisa menjelaskan. Tapi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa apa tadi? Tuhan Yesus dikandung dari kuasa Roh Kudus. Dilahirkan dari perawan Maria. Dan menjadi 100% Allah. 100% manusia. 100% manusianya bisa merasakan rasa lapar, rasa haus, rasa sedih. Yesus juga menangis loh Bapak Ibu Saudara. Dalam bagian Yohanes dikatakan Yesus menangis. Dia merasakan ngantuk, dia merasakan lelah. Yesus pernah tertidur di perahu. Yesus merasakan loh apa yang kita rasakan. Yesus pernah dikhianati gak? Pernah. Merasa sakit gak? Kecewa gak? Yesus tahu itu. Yesus pernah ditipu? Pernah. Dan dia juga merasakan apa yang kita rasakan. 100% kealahannya tetap mampu membuat mujizat di dalam hidup kita. Allah yang adalah roh dan menjadi manusia yang terdiri dari darah dan daging, itu sudah mujizat Natal. Jadi Natal itu identik dengan mujizat. Apa sih namanya mujizat? Mujizat adalah sebuah kejadian yang luar biasa, yang merupakan tanda, bukti, atau tindakan Allah untuk membuktikan keberadaan dan kuasa dirinya. Nah, pada dasarnya mujizat dibuat oleh Allah bukan untuk menimbulkan keingintahuan. Allah nggak mancing-mancing kita, jadi supaya pengen tahu, enggak. Tetapi untuk meneguhkan iman kita bahwa hey, masih ada aku di sini. Masih ada mujizat. Masih ada Allah di sini. Allah bekerja di luar hukum alam Bapak Ibu Saudara, tapi dia tidak melanggar hukum alam tersebut. Contohnya saat Petrus berjalan di atas air, bisa nggak sih manusia berjalan di atas air tanpa bantuan alat apapun? Harusnya tidak bisa. Manusia pasti tenggelam. Tapi waktu itu Petrus bisa berjalan di atas air. Hukum gaya berat tidak dilanggar, tetapi ada hukum lain yang bisa mengatasi hukum gaya berat tersebut. Harusnya tidak bisa, tapi bersama Allah, Petrus bisa.
Saat Maria mengandung bayi Yesus tanpa hubungan biologis apapun, bisa nggak? Tidak bisa secara manusia. Tidak mungkin bisa. Hukum biologis itu tidak dilanggar, tapi ditangguhkan oleh kuasa Allah yang lebih tinggi. Sehingga itu yang dinamakan luar biasa. Yang biasa terjadinya demikian, tapi Allah mampu melakukan yang luar dari biasa. Bayi tabung, Bapak Ibu Saudara tahu bayi tabung ya? Bayi tabung adalah hasil kecanggihan medis yang bisa membuat perempuan mengandung tanpa berhubungan seksual, begitu kan? Disatukan kemudian dimasukkan ke dalam rahim. Manusia dengan segala keterbatasannya mampu membuat teknologi bayi tabung. Benar apa betul? Lalu kenapa kita berpikir Allah yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas, yang menciptakan manusia yang bisa bikin teknologi bayi tabung itu, kenapa Allah itu tidak bisa membuat Maria sang perawan itu hamil tanpa persetubuhan dengan laki-laki? Bukankah harusnya kita lebih percaya bahwa Allah yang menciptakan manusia, yang memberikan hikmat kepada tim medis untuk menciptakan teknologi bayi tabung itu, Allah pencipta itu juga bisa melakukan mujizat atas diri Maria? Betul apa benar? Seringkali kita bingung. Padahal Allah itu loh yang menciptakan teknologi bayi tabung. Nah, dalam iman Kristen, mujizat adalah faktor integral atau tidak terpisahkan. Kita lihat saja kelahiran Yesus dikandung dari Roh Kudus. Itu sudah mujizat. Lalu kemudian setelah mati di kayu salib, Yesus ngapain? Bangkit. Itu juga mujizat. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada suatu hal yang tidak bisa dibatasi dengan akal dan pikiran logika kita. Karena apa? Karena ini pekerjaan Allah. Kalau kita bisa mengerti seluruh rencana Allah, kita bisa mengerti seluruh tindakan Allah, maka kita menjadi sama seperti Allah. Bila kita meragukan atau menolak bahwa Allah bisa melakukan mujizat, maka iman Kristen kita menjadi rapuh, digerogoti dengan ketidakpercayaan. Kelahiran Yesus Kristus yang ajaib dimulai dengan mujizat yang pertama itu adalah dasar bagi kita orang Kristen untuk percaya mujizat masih ada. Karena Yesus lahir dengan mujizat. Diakhiri dengan Yesus bangkit juga dengan mujizat. Semua lahir, hidup, mati. Hanya Yesus yang bangkit. Mujizat itu nyata dan masih terjadi. Allah sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi mungkin. Bapak Ibu Saudara kembali ke Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat yang ke-37. Malaikat berkata kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang. Seringkali kita bilang ya iya, saya percaya Allah itu luar biasa, saya percaya Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa. Ya tentulah dia bisa melakukan hal yang mustahil menjadi mungkin, karena dia Allah. Tapi coba kita lihat, Yesus menegaskan lebih jauh dalam Markus 9 ayat yang ke-23. Markus 9 ayat yang ke-23. Dikatakan apa di sana? Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya ini bekerja dua sisi Bapak Ibu Saudara. Allah memang mampu melakukan segala sesuatu. Tapi bukan hanya dia. Kita juga merasakan tidak ada yang mustahil kalau kita percaya kepada dia. Mujizat masih terjadi di zaman modern ini. Kesembuhan, pemulihan ekonomi, perubahan hidup secara positif yang tidak terduga. Allah yang sama yang bekerja di Natal pertama pada waktu itu masih bekerja, masih mampu membuat mujizat di dalam hidup saya, Bapak Ibu dan Saudara di zaman modern ini. Mujizat masih ada, Allahnya masih sama, kuasanya masih sama, kehadirannya masih sama, kesetiaannya masih sama. Yang suka berubah apa? Kepercayaan kita yang seringkali berubah. Kita jadi bimbang, kita jadi ragu, kita yang mulai menaruh keyakinan kita, kepercayaan kita kepada hal-hal lain di dunia modern ini. Padahal Allahnya masih sama. Dia masih mampu membuat mujizat dulu 2000 sekian tahun yang lalu. Sampai hari ini pun dia masih mampu membuat mujizat yang sama. Amin. Pertanyaannya, sanggupkah kita menaruh seluruh kepercayaan kita di dalam tangan Tuhan? Sepenuhnya. Pertanyaan.
Sanggupkah kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Natal tidak hanya membawa mukjizat, tapi juga meneguhkan iman kita untuk terus percaya kepada Allah. Poin yang ketiga, Natal meneguhkan iman kepada Allah. Apa sih artinya? Iman adalah respon terhadap Natal. Bapak Ibu Saudara melihat dalam Lukas 1 ayat yang ke-34 tadi yang sudah kita baca, awalnya Maria ini ragu-ragu loh. Ketika dia terima tugas yang tidak mudah, tugas yang luar biasa, tugas yang agak-agak nyeleneh atau aneh, tugasnya tuh ngapain? Bukan bikin nasi kotak pada saat Natalan, bukan. Bukan milih dress code atau seragam untuk Natalan panitia gitu, bukan. Bukan ikut latihan kur atau vokal grup seperti yang bapak-bapak di sini latihan setiap hari Minggu, bukan. Tugasnya bukannya besuk, bukannya kirimin undangan, bukan hubungin pengkhotbah, tapi tugasnya Maria adalah hamil, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu Maria belum bersuami. Sehingga ketika dia mendapatkan tugas kehormatan itu, kalau sekarang seluruh dunia menyebutnya Maria mendapatkan tugas kehormatan, tapi kalau kita pikirkan kembali kondisi Maria pada waktu itu, sebagai seseorang yang selama 400 tahun tidak pernah merasakan kehadiran Allah, tidak pernah merasakan Allah ada, lalu tiba-tiba malaikat datang, malaikat bilang, Maria, kamu dapat tugas hamil. Kira-kira bagaimana reaksi Maria? Yeay, hore! Puji Tuhan, saya yang dapat kehormatan dari seluruh perempuan yang ada di dunia ini. Saya yang ditunjuk, begitukah? Alkitab menjelaskan apa? Dia ragu, dia bimbang, dia takut. Reaksi yang wajar apa? Pada waktu itu, perempuan yang hamil di luar nikah, hukumannya adalah dilempari batu sampai mati. Bukan cuma dilemparin batu, pluk udah sekali, udah ya gitu. Enggak, dilempari batu sampai mati. Itu yang langsung terpikir oleh Maria. Mungkin kalau dengan bahasa sehari-hari dia mau bilang, kat, nggak ada tugas lain aja yang lebih gampang ya. Udahlah saya ngelatih anak sekolah minggu aja. Udahlah saya latihan musik aja. Udahlah saya ngelakuin yang lain aja. Tapi tugasnya hamil, sehingga dia bilang, bagaimana mungkin aku belum bersuami. Bahkan terjemahan Alkitab yang lain berkata, belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Hal yang wajar, dengan kata lain dia mau bilang, ini kalau saya terima tugas ini, apakah bisa ada orang yang percaya saya hamil dari Roh Kudus? Sekarang Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau anak Bapak Ibu Saudara punya anak gadis, terus pulang dari gereja, terus bilang sama saudara, tadi saya ketemu malaikat waktu lagi di lantai 2. Saya sendirian. Dan sekarang malaikat bilang, saya hamil. Bapak Ibu Saudara sebagai orang tuanya bagaimana reaksinya? Apakah akan bersorak, wah yes, puji Tuhan, anak saya dapat kehormatan seperti Maria begitu? Dirajam, kejam juga gitu ya. Dirajam pakai batu atau pakai bakpao? Rasanya sulit untuk kita. Mungkin kita bilang, apa? Tadi kamu cerita apa? Masa iya sih? Yang bener kamu. Kamu pacaran sama siapa? Selama ini kamu ke gereja gak bener ya? Kamu ngapain aja? Beneran gak kamu ke gereja? Kita di zaman sekarang ini pasti masih sulit. Bayangkan waktu itu 400 tahun Tuhan tidak pernah bersabda, Tuhan tidak pernah berinteraksi, Tuhan hanya dia 400 tahun. Bisa berapa generasi itu? Dan tiba-tiba sekarang Maria dibilang kamu hamil dari Roh Kudus. Kira-kira keluarganya bakal percaya atau enggak? Kalau Maria bilang ke orang yang paling dekat deh tunangannya, Sup, tadi aku lagi di rumah sendirian ya Sup ya, aku sendirian loh. Terus tiba-tiba ada malaikat datang bersinar terang, ada sayapnya dan sebagainya macam. Lalu kemudian dia bilang, sekarang aku hamil Sup. Bagaimana reaksi Yusuf? Apakah Yusuf akan bilang, waduh, saya dapat kehormatan, berarti ini perempuan paling mulia ya, dikunjungi oleh malaikat setelah selama 400 tahun, tidak pernah ada keberadaan Allah, tidak pernah Allah bersabda, sekarang ternyata datangnya ke kamu, wah berarti kamu perempuan suci, begitukah? Atau Yusuf akan berpikir, jangan-jangan kamu selingkuh, selama ini kamu main di belakang saya, jangan-jangan terus sekarang suruh saya yang tanggung jawab. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di bagian Alkitab itu, Yusuf ternyata pernah berpikiran seperti itu.
Karena dia pernah berpikir untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Itu reaksi yang wajar, reaksi yang manusiawi. Itulah sebabnya Maria ragu-ragu dengan semua konsekuensinya pada waktu itu, dengan semua hal yang mungkin beresiko bagi dia, bahkan terancam nyawanya. Tapi keraguan-raguannya itu hilang setelah dia bisa menerima sepenuh hati. Dia pasrah apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupnya. Dia menerima apa yang disampaikan Gabriel. Sehingga Lukas 1 ayat yang ke-37 responsnya berbeda. Waktu di ayat 34 dia bilang, bagaimana mungkin? Dia gak bisa terima. Tapi di ayat 37 dia berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya dia terima, kalau Allah kasih tugas, Allah itu bukan Allah yang kasih tugas lalu meninggalkan begitu saja. Kalau dia kasih tugas kepada kita, dia pasti menyertai kita untuk melaksanakan. Maria sadar, dirinya cuma hamba, cuma budak, cuma pelayan Tuhan. Hingga dia berserah. Ayat yang ke-38 dia bilang apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia terima semuanya. Dia serahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang dia harus hamil, kalau memang itu terjadi, dia percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan, segalanya yang dia butuhkan, bahkan menempuh resiko, Tuhan pasti beserta dengan dia. Sehingga keraguan-raguannya hilang. Nah, imannya, rasa percayanya, kepercayaannya ini menghasilkan ketaatan penuh kepada Allah. Karena dia taruh imannya kepada Allah. Sehingga dia taat sepenuhnya kepada Allah. Natal mengajar kita untuk taat, Bapak Ibu Saudara, tanpa harus mengerti lebih dulu. Itulah sesungguhnya dasar dari kekristenan. Orang bule bilang apa? We live by faith, not by sight. Kalau orang udah lihat buktinya, lalu dia percaya, itu wajar. Tapi kita orang Kristen, kita percaya dulu, baru lihat bukti. Itu tidak wajar. Dan memang ini yang menjadi dasar. Percaya nggak ketika Tuhan suruh kita melangkah, belum kelihatan batunya di depan, tapi pasti ada pijakan di depan. Kalau saya bicara tentang ini, kembali saya ingat bagaimana para pemikul tabut perjanjian yang disuruh menyeberangi sungai Yordan pada waktu itu. Ketika mereka mengangkat kaki dengan mengangkat tabut yang berat itu, kakinya terangkat di atas permukaan sungai Yordan. Sungai itu masih mengalir dengan deras. Sudah di atas sungai, sungainya masih mengalir dengan deras. Ketika kaki mereka tercelup di air itu, sungainya langsung berhenti. Seperti itu kepercayaan. Natal meminta kita percaya bahwa tidak ada, sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah memang bukan untuk dimengerti, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mungkin mengerti seluruh rancangan Allah, tetapi Allah ada untuk dipercaya, diimani, bukan untuk dimengerti. Elizabeth menjadi bukti nyata sehingga pada waktu itu Maria percaya, Maria yakin. Dan untuk kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan itu nyata loh. Tuhan itu real, Tuhan itu fakta. Dia bukan mitos, bukan legenda, bukan sekedar kisah dongeng yang ada di dalam Alkitab, tidak. Saat mengandung, usia Elizabeth sudah tua, sudah menopause mungkin. Dan sepanjang hidupnya dia divonis mandul. Tapi Tuhan bisa melakukan terhadap Elizabeth yang udah divonis mandul, yang mengandung pada usia tua. Bila Allah menyatakan mukjizat, maka tidak ada yang tidak mungkin. Apa sih sesungguhnya arti iman, Bapak Ibu Saudara? Penulis Ibrani mengatakan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama apa? 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita lihat. Jadi apa yang harus dilakukan? Percaya dulu, baru ada bukti. Bisa nggak kita percaya dulu? Kalau kita nggak percaya, kita tidak melihat buktinya. Kalau kita percaya, kita melihat buktinya. Abraham sanggup loh melakukan hal ini. Abraham sanggup percaya bahwa yang tidak ada
bisa menjadi ada. Abraham tetap berharap walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Coba kita lihat Roma 4 ayat 17 sampai yang ke-18. Roma 4 ayat 17 sampai ke-18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjanjikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, iman kepercayaan Abraham ini pantas untuk kita teladani. Ketika semua memberikan bukti dulu, manusia percaya itu wajar. Tapi orang Kristen percaya dulu, beriman dulu, berpegang dulu kepada Allah, baru terima buktinya. Sehingga Abraham pada waktu itu disebut Bapak orang beriman. Dan kita disebut anak-anak Abraham. Artinya kita juga harus meneladani iman dari Bapak Abraham. Lalu apa hubungannya bagi kita saat ini? Apa relevansinya? Bapak Ibu Saudara, Natal mengajar kita untuk percaya kepada Allah. Walaupun kondisi kita saat ini dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang luar biasa sesak, dalam keadaan yang menurut manusia udah gak ada lagi harapan. Tapi kita sering dengar loh, berapa banyak orang yang sakitnya menurut dokter udah gak bisa lagi disembuhkan, kasih senang aja deh, bawa pulang aja. Tapi Allah menyatakan mujizat dan tiba-tiba orang itu sembuh. Sering kan kita dengar? Berapa banyak kita dengar usaha-usaha yang tagihannya macet, hampir bangkrut. Ketika mereka berdoa, mereka percaya dan pasrah kepada Tuhan, lalu dipulihkan total oleh Allah. Mendapatkan mujizat Allah. Nah, tantangan bagi iman kita saat ini, apakah kita lebih mengandalkan logika kita, pikiran kita, kecerdasan kita, atau kita mau percaya penuh kepada Allah yang mampu melakukan mujizat? Kita harus menjaga, melihara iman kita agar tidak statis. Statis itu apa sih? Tidak tambah, tidak kurang, diem doang. Juga tidak dramatis iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau dramatis langsung ingat drama Korea. Dramatis itu artinya apa? Tiba-tiba bertambah, tiba-tiba berkurang. Dan supaya iman itu tidak krisis. Krisis itu apa? Semakin berkurang, kurang, gak pernah nambah. Iman kita harus menjadi iman yang dinamis. Apa itu dinamis? Semakin bertambah, tidak berkurang. Beberapa kali para pengkhotbah seringkali menggunakan grafik untuk menggambarkan pertumbuhan iman. Orang Kristen bisa lemah gak sih Bapak Ibu Saudara? Orang Kristen bisa jatuh, orang Kristen bisa ragu. Kalau kita gambarkan grafik dari nol, iman percaya kita harusnya naik ke atas. Mungkin kita merasa ragu, turun sedikit. Tapi kemudian akan naik lebih tinggi lagi. Ketika kita merasa lemah, mungkin turun sedikit, tapi terus akan naik lebih tinggi lagi. Jadi grafik iman kita memang tidak seperti garis lurus yang nanjak ngegas terus, akan ada sedikit penurunan, tapi kemudian akan melonjak dan naik lebih tinggi. Mungkin kita pernah jatuh turun sedikit, tapi akan terus naik lebih tinggi. Jadi trennya akan cenderung naik. Iman menuntut kita bukan hanya untuk percaya kepada Allah, karena Alkitab mengatakan kalau sekedar percaya kepada Tuhan, setan pun demikian, tapi iman menuntut kita untuk mempercayakan diri kita di dalam tangannya. Bapak Ibu Saudara pernah lihat seorang pendaki gunung atau tebing? Ada gambarnya ya. Nah ini, biasanya mereka menggunakan seutas tali. Seorang pendaki mempercayakan keselamatannya pada tali yang dia gunakan. Ada kemungkinan jatuh nggak? Ya. Ada kemungkinan putus nggak? Ada. Ada kemungkinan gagal nggak? Ada. Tapi dia tetap panjat tebing itu, dia tetap daki gunung itu, dia tetap bergantung pada tali itu. Iman seperti itu. Bukan berhenti kita berhenti percaya, tapi kita diminta percaya sepenuhnya pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Natal adalah momen di mana kita kembali diingatkan bahwa Allah hadir loh. Sejak pertama kali Natal itu ada. Allah selalu hadir menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran kita sampai saat ini. Kuasa Allah itu dinyatakan melalui mujizat yang kita alami. Masalahnya kita mau percaya enggak?
Kalau kita percaya, mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan iman kita diteguhkan untuk berserah penuh kepada Allah. Sebagai ilustrasi penutup, Bapak Ibu Saudara, kita semua lagi duduk ya. Oh, bukan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang duduk, saya lagi berdiri gitu ya. Tadi waktu pujian saya berdiri, sekarang khotbah saya berdiri, jadi saya berdiri lebih lama dari Bapak Ibu Saudara, kayak orang di strap gitu ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara duduk di kursi ini ya. Waktu Bapak Ibu Saudara masuk ke ruangan ini tadi, lalu salam-salaman, duduk di kursi, kursinya dicek dulu enggak? Dilihat dulu enggak kursinya? Diperiksa dulu enggak? Kira-kira ini masih kuat enggak ya kaki-kakinya? Kalau saya duduk nanti bakal ambruk enggak ya? Ini mereknya merek apa ya? Bikinan tahun berapa ya? Dari pabrik mana ya ini? Kualitasnya KW, apa asli atau apa ini? Kira-kira dicek dulu enggak? Terus setelah Bapak Ibu Saudara duduk, kira-kira sudah 1 jam lebih sekian menit, ada enggak kepikiran untuk mengecek kembali kursi itu? Enggak ada ya? Langsung masuk, salaman, duduk. Percaya sama kursinya enggak bakal ambruk ya? Percaya ya? Kalau kita bisa semudah itu, langsung duduk di sebuah kursi, tanpa mengecek dan meragukannya, kenapa kita nggak bisa percayakan hidup kita di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah berkali-kali menolong dan menyertai hidup kita. Kita malah seringkali bertanya, menginvestigasi, menginterogasi, seolah-olah ketika Allah mau hadir di dalam hidup kita, dia perlu mengisi lembaran-lembaran formulir yang meyakinkan kita untuk mempercayakan hidup kita di dalam tangannya. Padahal kita bisa semudah itu percaya kepada sebuah kursi. Tapi kita meragukan Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara, seperti itulah harusnya iman kita kepada Allah. Mari duduk dengan tenang dalam pernyataan Allah, dalam perlindungan Allah, dan nikmati janji-janjinya. Sebab Natal membuktikan bahwa Allah hadir dan setia mendampingi kita. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita boleh naikkan satu pujian, saya minta tolong bantuan dari tim pemazmur. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku, Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat beriman. Percayalah,
Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami sudah diizinkan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami sudah memasuki bulan Natal. Mungkin selama ini sudah ribuan kali kami merayakan Natal, tapi kami tidak pernah mengerti, menyadari, merenungkan apa sebenarnya arti Natal di dalam hidup kami. Pagi ini kembali kami diteguhkan, kembali kami dihiburkan, kembali kami dikuatkan bahwa Natal datang untuk menghilangkan, menghapuskan ketakutan kami. Karena secara manusia, sebagai manusia yang berdosa, kami selalu merasakan takut berhadapan dengan Engkau Allah yang kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau Natal itu menghadirkan mukjizat Tuhan. Kalau kami percaya, kami menghilangkan bimbang dan ragu kami, maka kami bisa menikmati mukjizat-mukjizat yang Engkau lakukan, yang melampaui logika dan pemikiran kami, sebagai bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih. Setiap kali kami merayakan Natal, setiap kali kami ada di dalam suasana Natal, maka Natal itu meneguhkan kembali iman percaya kami kepada Tuhan. Karena kami mau merespon secara positif, kami mau menumbuhkan iman kami kepada Engkau, dan iman itu yang akan menghasilkan ketaatan penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali bimbang dan ragu. Kami seringkali meragukan Engkau, bahkan kami mempertanyakan Engkau di dalam hidup kami. Padahal seharusnya iman percaya kami lebih daripada ketika kami percaya terhadap kursi yang kami duduki. Terima kasih Tuhan untuk ilustrasi sederhana yang sangat mudah kami ingat. Setiap kali kami duduk di kursi, kami ingat bahwa iman percaya kami kepada Tuhan harus lebih tinggi, lebih kuat, lebih teguh daripada percaya kami kepada kursi yang kami duduki. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan terus memimpin hidup kami. Bapa, kami tahu bahwa menghidupi firman-Mu, melaksanakan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Engkau sudah lebih dulu tahu itu. Itulah sebabnya Engkau berikan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati setiap kami, untuk mengajar kami, membimbing kami, membangunkan kembali ketika kami jatuh, mengampuni kembali ketika kami berbuat dosa, sehingga hari demi hari kami semakin dibangkitkan, dikuatkan, diperlengkapi, dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Karmelia, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, pada yang bertugas menjadi kolektan pada pagi hari ini, saya persilahkan untuk maju ke depan. Juga yang bertugas membaca pengumuman, saya persilahkan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk pagi hari ini, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah firman yang telah disampaikan juga boleh semakin meneguhkan iman kami. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan juga memberkati kedua hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini dengan bonus yang khusus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan saya mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Karmelia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya membacakan berapa warta, apakah ada di antara Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau kelihatannya sih semua adalah jemaat-jemaat lama yang setia ya, puji Tuhan. Dan keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan yang sudah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk kaum wanita diundang hadir dalam kebaktian Natal
Jadi Selasa ini tanggal 10 kita akan merayakan Natal bersama di ibadah kaum wanita Alberta jam 10 pagi. Jadi tolong ingat, mungkin untuk teman-teman yang udah lama nggak hadir di ibadah WBI mungkin nggak tahu kalau hari Selasa ini kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal ya. Bisa juga di WA untuk teman-teman kita, dan juga bisa mengajak keluarga mungkin atau teman, tetangga ya untuk sama-sama merayakan ibadah Natal bersama WBI Alberta. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Johan Sunarto. Kita juga tetap berdoa biasanya di benteng doa hari Jumat, tapi Jumat kemarin adalah yang terakhir di tahun ini. Jadi Jumat ini sudah diliburkan sampai mungkin pertengahan bulan Januari ya, kita akan mulai lagi. Kaum muda diajak untuk hadir setiap Sabtu sore jam 6 dalam komunitas EYT. Hari Sabtu ini tanggal 14 Desember firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Sutejo. Dan untuk EYT akan diadakan outing di tanggal 15 Desember, jadi hari Minggu ya. Hari Minggu depan, Explore Curug Sentul. Biayanya adalah sebesar Rp150.000 yang sudah disubsidi 50%. Jadi biaya ini udah termasuk transportasi, makan siang, ada trekking guide-nya juga, dan tiket masuk dan yang lainnya. Jadi untuk anak-anak remaja pemuda yang ikut outing EYT ini bisa kumpul di gereja setelah ibadah raya jam 10. Jadi nggak usah pulang lagi. Habis ibadah raya langsung kumpul di tempat ini. Nanti karena akan berangkat jam 10.30. Untuk remaja pemuda yang belum mendaftarkan diri masih terbuka ya untuk pendaftaran, karena cepet-cepetan karena terbatas untuk 20 orang saja, dan maksimal mungkin hari ini ya terakhir untuk pendaftaran, dan pelunasannya di tanggal 8 Desember bisa menghubungi saudara Aldo atau saudari Amel. Seluruh jemaat juga diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 15 Desember jam 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Sutejo. Pastikan juga anak cucu kita bisa mengikuti Natal Alberta Kids yang diadakan minggu depan tanggal 15 Desember jam 8 pagi di lantai 2. Jadi diingatkan untuk para orang tua, mungkin oma opa juga bisa membawa anak cucu kita datang mengikuti ibadah Natal di minggu yang akan datang. Untuk seluruh jemaat diundang hadir dalam kebaktian Natal umum 2 minggu lagi berarti ya, tanggal 22 Desember, tapi jam 10 pagi, bukan jam 8 pagi. Ingat ya, jam 10 pagi, dan firman Tuhan juga nanti akan dilayani oleh Pendeta Abram Swala. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Susana Vanessa Clara yang berulang tahun pada tanggal 15 Desember. Mungkin nggak hadir ya, Nyak? Oh, Caca masih di sana. Oke. Dan kita tetap dukung acara Kongko dulu melalui makanan minuman, dan bisa menghubungi untuk Diaken Lilumin ya kalau akan memberkati melalui dana ataupun makanan. Terima kasih juga kepada Ibu Melinda yang sudah mempersembahkan Rp100.000 dan Ibu Lisna sebesar Rp100.000. Tuhan Yesus memberkati. Untuk dana OTA kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Esther Chong yang sudah mempersembahkan Rp200.000. Dan dana Natal juga sampai saat ini berjumlah Rp20.300.000. Terima kasih kepada Ibu Oirinio yang sudah mempersembahkan Rp100.000. Hioras Family Rp1.000.000. Tuhan Yesus memberkati. Tapi untuk dana Natal ini juga belum ditutup ya. Buat Bapak Ibu saudara-saudari mungkin yang masih akan memberkati melalui dana Natal ini juga masih terbuka untuk kesempatannya. Bisa melalui amplop persembahan ataupun bisa transfer melalui rekening gereja ataupun QRIS yang ada di bangku belakang ya. Dan bagi jemaat juga yang sudah mengembalikan perpuluhan tapi namanya belum tercantum,
bisa menghubungi gembala jemaat. Kalau saya lihat kemarin ada di WA group ya, untuk nama-nama yang sudah mempersembahkan perpuluhan. Nah, kita bisa lihat di WA group. Jadi kalau ada mungkin di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang namanya belum tercantum, untuk menghubungi Ibu Gembala kita ya untuk konfirmasi. Dan jangan juga kita lupa tetap satukan hati berdoa, walaupun mungkin kalau benteng doa udah libur nih, tapi untuk doa jam 9 malam ini masih dilakukan setiap malam ya. Terlebih lagi kita akan merayakan Natal di bulan Desember ini, biarlah kita tetap berdoa, kita satukan hati supaya semua bisa berjalan dengan lancar dan aman ya. Kita juga nggak bosan-bosan bisa mengajak, mengingatkan keluarga, saudara, tetangga yang mungkin belum punya tempat ibadah yang tetap, bisa kita ajak bareng untuk beribadah di tempat ini. Dan di depan mungkin kita bisa lihat kalau kemarin Diaken Ibu Puryantini Handoko sempat dioperasi di Rumah Sakit Mayapada, operasi usus buntu, dan puji Tuhan kalau hari ini kita bisa melihat Pupur sudah hadir kembali di ibadah. Biarlah Tuhan yang terus memberikan proses pemulihan ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita juga bisa mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA group setiap hari Sabtu biasanya ya. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Ibu Gembala? Nggak ada. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kebaikan-Mu yang tidak pernah habis sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur kalau pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk duduk diam di tempat ini, untuk memuji, menyembah-Mu, bahkan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Ini semua karena kasih anugerah daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau melalui hamba-Mu pagi ini kami juga diingatkan bahwa pada saat kami merayakan Natal tahun ini, kami boleh diingatkan bahwa dengan Natal, Engkau juga yang menghapus rasa kekhawatiran kami, rasa ketakutan kami Tuhan. Biarlah kami boleh tetap yakin dan percaya bersama Engkau kami bisa melewati segala kesulitan, segala masalah apapun di dalam kehidupan ini. Dan kami tidak perlu khawatir lagi, kami tidak perlu takut, tapi kami tetap mengandalkan Engkau, hanya Engkau saja Tuhan. Kami juga bersyukur kalau melalui Natal ini kami juga boleh diingatkan kembali bahwa mujizat masih bisa terjadi bagi setiap anak-anak yang percaya kepada Engkau Tuhan. Karena kami yakin percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami juga bersyukur kalau melalui Natal yang kami rayakan ini Tuhan, iman kami boleh diteguhkan kembali. Walaupun kami menghadapi kesulitan sebesar apapun masalah yang kami hadapi, kami boleh tetap punya iman yang dinamis, yang semakin bertambah dan bertambah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh merayakan Natal di tahun ini bukan dengan hanya pesta, dengan dengan pesta ataupun dengan liburan atau apapun Tuhan, tapi
justru kami boleh mengingat kembali akan cinta kasih Engkau kepada kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini untuk Ibu Pendeta Karmelia Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dia dengan berkat yang khusus. Bahkan Kau terus tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu kepadanya. Kau singkapkan rahasia firman Tuhan kepadanya Tuhan, sehingga dia boleh semakin begitu luar biasa di dalam melayani Engkau Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan untuk suaminya Felix, untuk kedua anaknya Moses maupun Nicole. Biarlah Engkau berkati mereka juga di dalam pekerjaan, dalam studi mereka. Engkau juga yang buat berhasil. Kami bersyukur juga Tuhan kalau Ibu Gembala pagi ini bisa ada di tengah-tengah kami. Itu karena kekuatan yang Engkau berikan Tuhan. Biarlah Engkau juga yang terus memberikan kesehatan, kekuatan yang baru hari lepas hari Tuhan. Kau juga semakin memperlengkapi beliau di dalam menggembalakan setiap jemaat yang Kau percayakan di tempat ini. Bapak, kami juga bersyukur untuk setiap jemaat yang hadir di pagi hari ini dengan kesetiaan mereka Tuhan. Kami percaya mereka tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi mereka boleh memperoleh kemenangan yang daripada Engkau. Kami juga ingat akan saudara-saudari kami yang hari ini mungkin tidak bisa ada di tempat ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau juga yang menolong, memberkati, menyertai, memelihara mereka satu persatu. Bahkan kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, kami juga percaya Engkau juga yang sanggup memberikan kesembuhan dan pemulihan buat mereka. Buat mereka yang sedang dalam pergumulan masalah, kami juga percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi mereka. Dan kami rindu untuk minggu yang akan datang, mereka semua bisa kembali berkumpul di tempat ini bersama-sama beribadah. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk Caca yang berulang tahun. Kami juga mau menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dengan semakin bertambah usianya juga, imannya boleh semakin diteguhkan di dalam Engkau Tuhan. Kau juga memberkati dia di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya. Biarlah Engkau juga yang buat berhasil. Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk perayaan Natal dan awal tahun nanti Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk setiap persiapan yang dilakukan Tuhan. Biarlah kami pada hari Natal tanggal 22 ini, kami boleh merayakannya dengan sukacita yang daripada Engkau, dan kami percaya melalui setiap acara dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan, kami boleh kembali diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani di dalam ibadah Natal nanti Tuhan. Biarlah Engkau persiapkan setiap kami supaya kami bisa mempersiapkan hati kami, memberikan dan melayani yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau menyerahkan untuk Natal setiap komisi yang ada, baik komisi wanita pada tanggal 10 yang akan datang, untuk EYT pemuda pada tanggal 15, begitu juga dengan sekolah minggu Tuhan. Biarlah kami semua bisa merayakan Natal dengan sukacita dan kami bisa memaknai Natal ini dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan yang melayani, untuk Bapak Pendeta Johan Sunarto yang akan melayani di WBI Alberta Natal ini, dan juga di Natal umum Bapak Pendeta Abram Suala, dan juga Ibu Gembala yang akan membawakan firman pada ibadah awal tahun nanti. Biarlah Engkau berikan kekuatan, kesehatan pada setiap mereka Tuhan, dan Engkau juga singkapkan rahasia firman Tuhan, sehingga pada saat mereka menyampaikan kebenaran firman-Mu nanti, semuanya bisa menjadi rema dan kekuatan berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi juga akan berpisah satu sama lain. Biarlah Engkau pimpin hantar setiap langkah kami, hingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Banyak pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ibadah telah selesai, selamat bersaat teduh, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.